Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik-baik saja ya, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas atau melanjutkan pekerjaan kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dimampukan melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru bagi kami hari ini. Tuhan, kami percaya hari-hari hidup kami ada dalam penyertaan-Mu. Berkatilah kami Bapa, dan teruslah bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami, agar kami terus dimampukan untuk melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat mengerti dalam setiap firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, menuntun hidup kami, melakukan hal-hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 10 Mei 2023 tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ope, jupa male musum, lehon ibana mangan. Jupa mauwas ibana painum. Aisongon na pagugukon gara doho, tu atas uluna, anggo dibain ho songoni. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam kasih. Mengapa kita harus tetap hidup dalam kasih? Karena kita bisa saja berubah, tidak lagi mengasihi karena orang lain menyakiti kita, atau sesuatu hal yang membuat kita kecewa. Hari ini kita diingatkan, Paulus menasehatkan kita agar hidup di dalam kasih, sebagaimana nasihatnya kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih adalah hukum utama dan terutama yang dibawa Yesus ke dunia. Karena kasih Allah lah, Yesus menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Hari ini kita diingatkan untuk tetap hidup di dalam kasih yang tulus murni. Tidak pura-pura, tidak melihat keadaan. Hidup kasih berarti hidup melakukan hal-hal baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Menjauhi kejahatan, memberi hormat, memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus-putusnya kepada banyak orang, kepada orang-orang yang baik kepada kita ataupun kepada orang-orang yang membenci kita. Di dalam kehidupan ini banyak hal yang membuat kita kecewa, membuat kita bersedih dan menangis. Tetapi dalam kitab Roma ayat 12 kita diajar untuk terus bersuka cita penuh pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Di dalam situasi itu, kita tidak boleh kendor atau berhenti berdoa kepada Tuhan.
Karena di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan. Karena doalah kita boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga hal-hal sedih, hal-hal yang mengecewakan tidak membuat kita lengah di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, kita tetap penuh semangat pengharapan, memberikan kasih kepada banyak orang, menolong orang-orang yang berkesusahan, memberikan tumpangan, memberikan makan dan minum bagi mereka yang lapar dan haus. Itulah khotbah kita pada hari ini, agar kita tetap hidup di dalam kasih kepada mereka yang jahat kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi orang yang baik atau yang mengasihi kita, itu biasa-biasa saja. Karena penjahat pun mengasihi sesamanya penjahat. Pembunuh pun akan memerhatikan, akan menolong sesamanya pembunuh. Apakah jasamu ketika engkau berbuat kebaikan, mengasihi orang yang baik kepadamu? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwasanya membalas kejahatan itu tidak dikenan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita memberi kasih kepada mereka yang berlaku jahat kepada kita. Seperti renungan kita pada hari ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita akan dimampukan. Karena apa? Karena di dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita, Tuhanlah yang berperkara. Bagian kita adalah melakukan kehendak-Nya, hidup penuh kasih kepada semua orang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Bagaimana kita bisa memberi makan dan minum musuh-musuh kita? Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk melakukannya. Artinya apa? Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita, kita sama seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia akan gelisah sendiri, dia akan panas sendiri karena perbuatan baik kita. Inilah yang diteladankan Yesus kepada kita. Ketika Yesus dihina, ketika Yesus disiksa, diludah, dimaki, bahkan dia disalibkan. Apa yang dia katakan? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan tidak bisa Yesus menumpas habis semua orang-orang yang menyakitinya. Bukan tidak bisa Yesus melepaskan diri dari semua penderitaan itu. Tetapi inilah yang mau diajarkan kepada kita. Untuk tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan terus mendoakan. Hari ini kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Dan mau diajarnya ya. Supaya apa? Supaya apa yang dikenankan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kita semakin diberkati. Percayalah, Tuhan pasti bersama kita dan tetap menolong kita. Semoga kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu untuk mengasihi musuh itu tidaklah mudah bagi kami. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk tidak menghakimi, untuk tidak membenci, tetapi mengasihi. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari-hari. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini, mampukan kami melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Dan setiap buah baik dalam pekerjaan kami boleh menjadi sukacita bagi kami dan berkat bagi dunia. Berkati kami Tuhan, mampukan kami melakukan hal baik seperti yang Kau kehendaki. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.